Selamat datang para masyayikh, para ulama, para mursyidin, thariqah, mu'tabarah, an-naqdiyah. Selamat datang Rais Am PBNU. Selamat datang Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Yahya Fadil Status, juga yang saya hormati para pimpinan pengurus besar. Izin saya menyebut beberapa nama. Jika ada yang keliru, izinkan saya mohon maaf. Hormat Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Anwar Iskandar, Wakil Rais Am PBNU, Kiai Haji Ahmad Said Asrari, Khatib Am, dan tentu masih banyak. PBNU sangat kompak dan mayoritas hadir di forum yang mulia ini, karena ini penyelenggaranya bintang pimpin bacaan kitab itu dan saja muslim atau tidak ini bisa tradisinya tidak. Kalau di Toriko mungkin bacaan kitab itu apabila pelan-pelan saja. Tapi kalau tidak menyelesaikan dulu, nanti apabila pelan-pelan Fatihah. Tapi masalah awal dan akhir dari wawancara dakwah bukan dari luar biasa. Inilah kasus pilihan ayat yang luar biasa sangat relevan dengan temuan kita hari ini, sekalian bahwa para kiai musyrik Toriko saya hormati. Saya kira perlu saya menegaskan kembali bahwa Kongres 13 Jatman kita mulai hari ini adalah Kongres yang biasa dan dia jadi mekanisme rutin organisasi Jatman melakukan secara berkala setiap akhir masa bakti kepengurusan. Sekarang yang ke-13 sejak pertama kali diselenggarakan Kongres Jatman ini. Nah, bahwa kali ini Kongres ini dilaksanakan di bawah pertanggungjawaban Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ini memang terkait dengan sejumlah isu, sejumlah masalah yang memang harus memerlukan penanganan pada tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Dan yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama hanya sekedar memfasilitasi antara para pemimpin Jamiah Thariqah ahli Thariqah para Ahmadiyah ini untuk menemukan tatanan atau bentuk pengorganisasian yang lebih baik di masa depan. Sebelum ini telah dilakukan sejumlah pertemuan yang melibatkan para pimpinan negara berapa kali dan sudah ada kesepakatan dan insya Allah nanti akan menuntun jalannya Kongres Jatman kali ini.
progresnya orang-orang yang mereka itu adalah asyahidina bi anna Allah huwa alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah. Orang-orang yang sudah tahu sama tahu. Dan sebetulnya nggak usah pakai ngomong juga sudah paham. Karena ini adalah progresnya para ahli domir. Mendapatkan riwayat dari seorang mursyid Tariqah Buruntak namanya Kiai Mansur bin Kiai Abdullah Hafid. Abdullah Hafid ini dulu bersama-sama dengan Kiai Muslim dan lain-lain yang pertama kali menginisiasi Sabang tahun 1979. Kiai Mansur Hafid cerita kepada saya suatu ketika beliau pergi ke Klaten, soal kepada Kiai Muslim Rifai di Mapuro. Kita kenal semua, Imam Klaten. Kami di sana pagi menjelang siang, dan karena Kiai Mansur pergi Afil, kemudian Kiai Muslim menyiapkan jamuan yang luar biasa, menyiapkan makan siang yang lengkap, buah-buah, kemudian. Tapi setelah semuanya siap, tiba-tiba Kiai Muslim Rifai Bahlim tiba-tiba mengatakan, ayo kita. Kiai Mansur diajak. Kiai Muslim, nakanya di sini, makannya di Jombang. Nakanya di sini, makannya di Jombang. Selesai jamuan itu ditakan, tidak diajak makan, malah diajak pergi ke Jombang. Kiai Mansur dalam hati agak kecewa. Padahal kata beliau cerita kepada saya ada buah-buahan kesukaan Kiai Mansur, yaitu anggur, apel warna merah. Kesukaan Kiai Mansur dilakukan untuk maslahatan Jatman, maslahatan Jam'iyah ulama, untuk kemaslahatan warga dan seterusnya. Karena konsolidasi nizam jelas merupakan sesuatu merupakan syarat yang ditawar dalam perjuangan untuk la ilaha illallah al-Muhammad. Tidak mungkin kita berjuang tanpa nizam. Mustahil perjuangan bisa dijalankan tanpa nizam yang baik. Nah, maka saya kira semuanya sudah memahami dan semuanya sudah meyakini bahwa ini menjadi niat kita bersama. Jadi kita tidak akan pernah khawatir. Dan sekarang sudah dibuktikan bagaimana warga juga berpartisipasi secara luar biasa. Jakarta itu dari masih lulus dan saya koreksi ke hari dan baksonya bukan cuma 1.000 mangkok, 1.500 ya. Ini menunjukkan bahwa apapun kata orang tentang Nahdlatul Ulama, warga Nahdlatul Ulama tidak bisa ditawar cintanya kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Semuanya kita laksanakan berdasarkan cinta. Semuanya kita laksanakan berdasarkan harapan agar ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, barokah dari para masyarakat kita. Dan apapun kata orang kita akan berpengaruh karena kita sendiri sudah punya keyakinan yang sama. Kata
punya wasiat Muhammad asalkan kita sudah tahu bahwa yang kita lakukan tidak lain hanya karena kedua bahwa kita karena arifu anjayun al-madina al-madina al-haqqa asra yang penting kalau kita lakukan semua itu kita mencari benar Allah tidak ada yang dapatkan selain masukan berkah. Terima kasih, selamat kongres Jamiah Al-Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman. Ini juga menjadi wasilah kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa pengakuan atas nikmatnya dan juga ketundukan kepadanya. Syukur yang membawa kita kepada rasa kerendahan hati dan jauh daripada keangkuhan. Syukur yang diharapkan dapat memberikan keberkahan atas kemudahan menyelesaikan beragam persoalan dan kebersihan menuju pada kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam bina ini, terutama para nahdien di masa-masa mendatang. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hamba-Ku, kau belum bersyukur kepadaku bila kau belum berterima kasih kepada orang yaitu Nabi Muhammad SAW yang kulimpahkan nikmat padanya." Pertama, saya akan menyampaikan permohonan maaf disebabkan tidak bisa hadir secara langsung pada penyelenggaraan Kongres yang ke-13 Jamiah Al-Tariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah Jatman di Boyolali. Saya sungguh sangat menyesal, ingin sekali saya hadir, tetapi Bapak Ibu sekalian, ada tugas kami yang tidak bisa kami tinggal. Saya berharap Kongres ke-13 ini insyaallah menghasilkan kemaslahatan bagi semua pihak, terutama bagi warga Nahdien dan pengamal tarekat NU yang tentu sangat membutuhkan panduan dari para kiai, ulama dan pengasuh pondok pesantren serta para khadim tarekat atau mursyid. Yang kedua, saya juga mengapresiasi kiprah Jatman, Badan Otonom Binaan Nahdlatul Ulama yang beranggotakan tarekat-tarekat Mu'tabarah di Indonesia, yang didirikan sejak bulan Juni tahun 1979 pada Muktamar ke-26 di Semarang. Usia Jatman sudah hampir setengah abad dan terus berkontribusi di dalam menciptakan keteduhan, kedamaian, dan menjadi simpul pakat persatuan dan persatuan bangsa. Saat ini kita sedang berada pada awal pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam memimpin Indonesia, Presiden terus berupaya untuk menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pesan ini berulang kali disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan saat memimpin rapat kabinet paripurna Perdana di Istana Negara Jakarta tahun tanggal 23 Oktober 2024, Presiden Prabowo kembali menekankan tentang pentingnya persatuan dan mengedepankan kepentingan nasional. Menurutnya, persatuan adalah sumber kunci keberhasilan. Kebangkitan suatu bangsa di dalam sejarah manusia berabad-abad, kuncinya adalah bila elitnya bisa kerjasama, bila elitnya bisa bersatu. Yang ketiga, Jatman adalah ukuran para pengamal tarekat Mu'tabarah Nahdlatul Ulama. Sejak didirikan, Jatman menjadi wadah bagi para pengamal tarekat NU yang selalu tergerak untuk melaksanakan ibadah dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti
Jatman berdiri dengan alasan agar dapat berperan aktif di dalam pembangunan negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Karena itu, saya berharap Kongres ke-13 Jam'iyah Al-Tarekat Al-Mu'tabarah An-Nabiyah Jatman dapat menghasilkan putusan keputusan terbaik bagi keberlangsungan organisasi, sekaligus memperluas kiprah kemaslahatan dan kebermanfaatan di dalam pembangunan bangsa. Selaku Menteri Agama, saya mengajak seluruh tokoh agama dan organisasi kemasyarakatan, ormas keagamaan termasuk Jatman, agar terus menjaga solidaritas di dalam membina dan membangun kehidupan keagamaan yang lebih baik untuk maslahatan bangsa. Allahumma taqabbal tarik wassalamu